Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Pak Firman, Ya. nah kembali lagi nih ke angka-angka tadi nih ya. Itu angka itu seharusnya umumnya itu linear begitu ya? Apa Pada melihat umumnya linear. berlaku pada semua partai atau hanya berlaku untuk PDIP saja mengingat kawasan tersebut memang wilayahnya Ya, PDIP? mestinya pada dasarnya partai politik semua ya, tapi dalam beberapa pengalaman ya peristiwa itu memang partai politik tertentu, terutama partai politik yang bersifat ideologis massal. Itu PD Perjuangan lah salah satu, karena partai politik kita kan berakar urat kuat di rakyat itu loh, berbasis kerakyatan. Jadi sangat militan, bukan hanya die hard tapi militan. Nah, militansi itu diwujudkan dalam bentuk memilih partai politik dalam pemilu legislatif dan juga memilih presiden atau kepala daerah pada saat pilpres atau pilkada. Jikalau sedikit ada perbedaan, maka itu dalam bentuk nominal, tidak dalam bentuk persentase penurunannya. Ya. Bahkan sering malah naik. Contoh naik itu adalah misalnya di pileg seperti sekarang inilah misalnya 21%. Maka biasanya itu juga di pilpres itu 21%. Bisa malah lebih tinggi lagi. Ya, bisa lebih tinggi lagi malah. Kalaupun menurun sedikit saja. Baik, Anda kan bersama PDIP juga bahkan pernah dari tahun 1999 juga bahkan ya menjadi ketua fraksi ya. Nah, bukan ketua, salah seorang pimpinan. Salah seorang tapi pimpinan. pernah salah seorang ketua DPP. DPP. Baik. Anda melihat trennya waktu itu dari tahun Anda ada di sana 1999 itu sampai 2019 itu seperti apa? Apa memang ini yang akhirnya membuat ini trennya sama. Anomali yang terakhir ini. Yang terakhir ini aja ya. Terakhir anomali ini. Jadi trennya sama bahwa dia pasti akan linear dan naik. Dan keanomalian ini semakin menjadi serius karena terjadi di basis-basis PD Perjuangan yang sangat merah, yang sangat militan, yang sangat ideologis, yaitu Jawa Tengah, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, bahkan juga Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat ya, juga Sumatera Utara, Kalimantan Barat, kemudian juga Kalimantan Tengah dan beberapa Kalimantan yang lain. Bahkan di legislatif sebetulnya juga kita unggul di sebelum-sebelum ini ya, di Lampung, bahkan Sumatera Selatan itu, Jambi bahkan, makanya menjadi kita ketua DPRD. Tapi khusus Jawa Tengah yang menjadi contoh bagaimana misalnya keanomalian ini benar-benar tumbuh, yaitu Jawa Tengah, Bali, dan DIY. Belum lagi provinsi yang lain karena itu terpangkas cukup signifikan atau? Iya, jadi di pemilu legislatif menang, di pemilu presiden kita kalah. Angka sementara nih. Angka sementara berdasarkan Quick Count. Walaupun juga Quick Count itu kalau dilihat ditelusuri ada satu contoh Quick Count yang dikeluarkan masih tertanggal 13 Februari. Ini udah viral juga itu. Ini itu semakin menunjukkan bahwa ada gerakan terencana, sistematis ini, sistemik lah ya. Sedemikian rupa ini. Baik, ada teori lagi bahwa dikatakan gini, dulu kan ada Pak Jokowi, maka kemudian ada pendukung Pak Jokowi yang juga ikutan nyoblos di pilpres sebelumnya 2019. Nah di 2024 ini teorinya adalah ramai-ramai bedol desa milih pilpresnya ke Pak Pak Prabowo dan Gibran. Nah lalu kemudian sementara yang tersisa istilahnya yang masih tersisa adalah mereka memang hanya memilih untuk pileknya saja. Sebetulnya sih bukan PDIP tapi tetap milih calegnya PDIP gitu. Bukan bedol desa sih, tapi menurut saya 3 dan sejumlah provinsi di Indonesia yang menjadi benteng dan basis pertahanan PD Perjuangan, ya misalnya 3 ini ya, Jawa Tengah, Bali dan DIY. Apapun peristiwa, apapun kejadian, pasti mereka tetap memilih pasangan calon yang didukung diajukan oleh PD Perjuangan. Pasti itu udah rumus politik kultural. Pasti. Nah, ada variable X menurut kami, bukan bedol desa ini. Kalau bedol desa berarti keinginan dari seseorang
atau sejumlah orang untuk memang memilih pasangan lain di luar yang didukung oleh PDI Perjuangan. Saya menangkap itu ada relasinya dengan soal tadi penyimpangan-penyimpangan atau misalnya rayuan-rayuan, kemudian juga berbagai model kecurangan dan pelanggaran yang sistemik itu loh. Yang si A, pemilih militan PDI Perjuangan, yang mestinya juga pemilih Ganjar Mahfud, tapi bisa jadi suaranya terdistorsi. Ya, karena melalui mesin IT tadi, melalui instrumen-instrumen yang lain, bisa juga lewat pendekatan-pendekatan yang lain, dan berbagai model-model yang lain. Kalaupun ada penurunan, biasanya malah naik ya, kalau dalam konteks lihat track record sebelumnya ya. Pasangan calon ya. Basis PDI Perjuangan itu, pemilih PDI Perjuangan itu mesti memilih. Kalaupun apa tidak, itu hanya sebagian kecil. Itu sejak dahulu. Ada berbagai misalnya peta politik ya, kemudian juga soal pemetaan politik kekuatan, anatomi konfigurasi kekuatan partai kita dalam setiap pilkada, pilpres, pemilu legislatif berapa, kemudian pemilu presiden berapa, pemilu kepala daerah berapa dan seterusnya. Ini tetap sama, bahkan melebihi bahkan. Jadi anomalinya anomali luar biasa. Baik, boleh nggak dikatakan bahwa ini lebih kepada TSM yang kemudian untuk penggembosan atau lebih kepada penggelembungan salah satu paslon? Ya, menurut saya ini misalnya pemilu legislatif kan suara PDI Perjuangan malah tidak sekedar tetap, yang malah naik ya kalau pemilu legislatif. Tapi dalam konteks pilpres, menurut saya memang karena memang dari awal sudah dipaksakan pasangan 02 ini memang harus menang. Apalagi kita lihat misalnya kalau merujuk pada misalnya pendekatan putusan MK tahun nomor 90 ya, terus beriringan dengan keluarnya misalnya MK, lalu soal rekomendasi di KPP terhadap sikap kebijakan KPU yang mengeluarkan keputusan soal penetapan pasangan calon dan seterusnya itu, dan belum lagi misalnya sejumlah hal-hal yang bersifat menentang atau bertentangan dengan konstitusi, reformasi dan demokrasi, termasuk misalnya pernyataan Bapak Presiden di Halim itu yang pada saat bebas peresmian ya di Halim, bukan boleh berkampanye dan boleh memihak. Itu sama sekali sebetulnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip inti utama dari reformasi, demokrasi dan konstitusi. Karena tapi itu bertentangan dengan konstitusi tidak? Sebab kan karena konstitusi kan mungkin dengan undang-undang turunannya ini. Iya, karena yang pertama beliau menyampaikan itu di acara resmi kenegaraan, dalam ini acara TNI. Lembaga presiden tidak boleh menyampaikan sikap politik, pandangan politik partisan dalam acara resmi kenegaraan. Maksudnya partisan adalah boleh berkampanye, entah siapa, entah dalam kelompok mana berkampanye, tapi berkampanye itu kan udah politiking. Itu terlepas dari bahwa ditanyain oleh wartawan. Beliau kan bisa menghindar. Kan beliau kan paling jago juga menghindar. Kalau bisa ada pertanyaan dari wartawan, secara normatif kan boleh, oh ya nanti pada saat yang tepat saya akan menjelaskan itu dan nanti itu bisalah gitu. Kedua, itu dihadiri oleh Panglima TNI, pimpinan TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan jajaran TNI yang benar-benar ini mesti harus netral, tidak berpihak. Jadi saya menggunakan istilah netral tidak berpihak karena ini simbol-simbol NKRI. Yang ketiga, yaitu ada Menteri Pertahanan yang kebetulan calon presiden. Yang keempat, yaitu kapasitas waktu itu Bapak Presiden menyampaikan dalam kapasitas sebagai presiden. Yang kelima juga ditonton, diikuti, didengar, disaksikan oleh rakyat Indonesia karena disiarkan secara media ya, dan media sosial. Itu bagian yang menurut saya tidak boleh sebetulnya menggunakan kata itu, mengeluarkan pernyataan politik yang bersifat partisan itu. Bahwa boleh berkampanye, ditambah lagi boleh berpihak. Karena itu tidak sekedar hanya pernyataan, itu bisa ditangkap oleh jajaran
TNI, jajaran Polri, jajaran ASN, BUMN itu perintah. Dan tidak bisa dipisahkan bahwa pernyataan itu menjadi relevan karena terkonfirmasi hadir di situ walaupun dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Itu suatu pertentangan, sama sekali bertentangan. Jadi pernyataan ini Anda melihatnya sebagai sebuah perintah justru? Iya, itu semangatnya itu, spiritualitasnya itu perintah. Walaupun tidak dalam bentuk perintah langsung ya. Artinya menteri-menteri akan otomatis berjalan kemudian berkampanye seperti lebih arif, lebih bijak gitu ya, tidak. Dan pada akhirnya kan memang nggak boleh, karena memang yang boleh itu adalah incumbent yang sudah menjadi presiden. Ya. Itu yang boleh. Baik. Justru yang, dan harus terdaftar sebagai dalam tim resmi. Nama itu kalau menjadi juru kampanye. Dan yang ketiga yaitu dia harus mengkampanyekan figur pasangan calon yang dari partai dia. Harusnya seperti itu. Iya. Baik, Pak Firman, mungkin terakhir ini sekaligus mungkin closing statementnya. Iya. Jadi apa langkah selanjutnya setelah memang jika semua sudah dikumpulkan, bahkan mungkin yang tadi termasuk yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi atau undang-undang, kemudian ini apakah ini juga akan dibawa semua ke MK nantinya sampai di ujungnya atau seperti apa? Iya, jadi ada beberapa tahapan. Ada tahapan yang harus diproses sebelum ke Mahkamah Konstitusi, maka ada juga yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama adalah yaitu pendekatannya, yaitu pendekatan yang bersifat hukum. Jadi hukum itu mulai dari soal mencari, menemukan, merumuskan dan melanjutkan apa yang menjadi kecurangan-kecurangan, apa yang bersifat pelanggaran yang terjadi yang merugikan pasangan 03 dan pada gilirannya sebetulnya merugikan rakyat. Nah, dari berbagai wujud bentuk kecurangan pelanggaran ini kita kategorikan dia, apakah proses administrasi, proses hukum, atau proses etik ya. Tetapi paling tidak yang sudah ada sekarang misalnya hasil pemungutan suara itu dirawat betul, dijaga betul. Demikian juga penghitungan satunya suara. Ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum atau pada saat yang merusak, yang mengganggu soal pemungutan penghitungan suara itu harus diproses. Dan itu tidak sekedar hanya administratif, sebetulnya tidak hanya nominal. Makanya yang kita dekati adalah bukan hanya soal pelanggaran itu sendiri, tapi bahwa pelanggaran itu adalah tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan sejumlah pelanggaran-pelanggaran sebelumnya dari hulu sampai ke hilir. Jadi ada juga proses hilirisasi pelanggaran. Hilirisasi. Jadi bukan hanya hilirisasi nikel, hilirisasi pelanggaran juga, dan itu bisa ditelusuri dari putusan MK 90 itu. Dan sejumlah peristiwa yang lain, pelanggaran kecurangan yang itu. Nah, kita meminta untuk terus-menerus ini diproses. Ada yang belum selesai, ada yang sudah, tapi yang sudah ini pun bersifat administratif. Tidak sampai pada tingkat di atas ya, dan kemudian pada saat pasca pemungutan penghitungan suara juga. Jadi kita kawal, kita rawat ini, dan kita terus-menerus akan menyampaikan laporan juga ke publik ya, dan mengadukan itu kepada berbagai pihak terkait. Dalam kaitan dengan ke Mahkamah Konstitusi, maka tentu ini akan ada sejumlah pertimbangan desain konstitusional bahwa ini jangan dilihat dari sekedar misalnya soal nominal. Pendekatan sengketa perolehan suara, iya, karena memang itu misalnya pendekatan perselisihan. Tapi perselisihan ini juga, perolehan suara ini harus dilihat dalam konteks bahwa bisa itu terjadi akibat dari pelanggaran TSM, terstruktur masif sistematis. Jadi misalnya contoh, kesalahan manipulatif yang dihadirkan oleh Sirekap tadi, sepertinya kan nominal, tapi sebetulnya nominal itu, persentase itu kan bisa diakibatkan oleh pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif. Artinya bahwa instrumen IT itu memang sejak awal sudah didesain untuk memang memberikan opini-opini, persepsi yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon tertentu. Jadi itu yang akan kita bangun konstruksinya ya. Baik.
Baik Pak Firman, semoga upaya ini yang akan dilakukan oleh TPN ini juga boleh menemui titik terang dan juga bisa membela masyarakat juga ya yang rasanya juga suara mereka rasanya dirampas begitu. Baik, semoga sukses dan selamat berjuang juga. Terima kasih sudah hadir bersama kami di One on One. Terima kasih Mas David ya, Bung David ya, dalam acara ini. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa demikian One on One kali ini. Saya David Silawi pamit, sampai jumpa di One on One selanjutnya. Selamat malam.